hari ini 4 November 2025 saya bersyukur ketemu seorang tokoh yang pasti kita semua mengenal dan mengagumi beliau. Kami teman-teman di EPN dan Himpunan Alumni IPB bertemu dengan Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya bersama Mas Amin. Oh iya benar banget. Saya nggak janjian sama Pak Handito nih pakai baju ternyata warnanya sama nih. Nah, dan saya sampai sana kaget bang, suasananya sejuk, suasananya indah. Yang kagetnya lagi Pak, sebenarnya jujur nih Pak, saya kebetulan ngambil dokumen nih Pak ya, mengambil gambar. Pak SBY langsung nih nyapa Bapak tahu atau enggak saya nggak tahu ya. Yang penting saya ngambil gambar, saya dengar dengan menyaksikan gambar itu yang saya ambil. Pak Handito, begitu Pak, serius Pak. Nah ini maksud saya kenapa saya cerita begini, Pak Handito kenal sudah lama Pak? Ya yang pasti sih kenal sudah lama ya, karena teman kuliah pada saat program doktoral di Ekonomi Pertanian atau EPN IPB. Tapi saya juga kaget tadi, terkejut, saya sudah lama nggak ketemu beliau. Pada saat beliau jadi presiden, saya kan menjadi rakyat biasa, nggak boleh mendekat-dekat gitu ya, maksudnya nggak ada yang larang, tapi ya sadar lah kan gitu ya. Nah, sesekali ketemu kalau lagi di pameran gitu, lagi jalan di pameran, ya seringkali beliau keluar barisan nyapa teman-temannya, Mas Handito gitu. Nah, pada masa pemerintahan setelah Pak SBY saya belum ketemu sama sekali dengan Pak SBY. Jadi setelah sekian belas tahun, kaget juga saya, senang happy lah sebagai rakyat jelata. Beliau masih mengenal saya sebagai Handito gitu. Nah habis itu setelah saya dengar sendiri itu nyapa Pak Handito akhirnya cerita juga, saya sekarang di ngurus sekolah ekspor. Nah jawaban Pak SBY ini pas saya dengar juga nih Pak, oh bagus. Nah itu gimana tuh Pak? Ya saya bersyukur juga gitu ya, beliau menghargai usaha untuk mendorong wirausaha ekspor itu kan. Tadi di dalam juga saya sempat mengingatkan beliau, Pak, masih ingat nggak dulu Bapak meresmikan gerakan kewirausahaan nasional? Ya kebetulan yang kasih nama waktu itu saya sendiri, saya sebagai ketua tim koordinasi nasional pengembangan wirausaha kreatif di Kemenko Perekonomian gitu. Nah dari gerakan kewirausahaan nasional kita lanjutkan Pak, sekarang sekolah ekspor dan lanjut lagi ke sekarang sekolah pangan nih, mendorong lahirnya wirausaha pangan. Nah habis itu kan nyapa Pak Handito nih, Pak Handito nyapa, kemudian Pak Handito cerita tentang sedikit Pak, saya ngurus sekolah ekspor, ternyata oke. Nah habis itu masuk ngapain Pak? Ya tadi itu langsung masuk ke dalam ruangan, kita diskusi tentang bagaimana melihat ekonomi Indonesia. Ini kan berkaitan dengan penyiapan seminar nasional yang diadakan oleh program studi ekonomi pertanian IPB gitu ya, program pasca sarjana EPN IPB yang tahun ini nih 50 tahun. Jadi perlu dirayakan dengan baik, dan Pak SBY berkenan untuk memberikan keynote speech gitu di sana kan gitu. Jadi ngobrol-ngobrol lah. Tapi tadi saya agak malu sebenarnya Mas. Kenapa tuh Pak? Ketika pada saat ngobrol-ngobrol kan suasananya santai gitu ya, sangat menyenangkan gitu. Terus beliau cerita, saya itu dulu pada saat mau kuliah di IPB, saya bilang sama Pak Rektornya waktu itu, saya mau kuliah, mau belajar, dan saya mau menulis satu tesis yang jadi disertasi kemudian tentang bagaimana pembangunan ekonomi. Dan beliau kemudian sampaikan, itu yang disertasi saya, dan kemudian saya praktekkan itu ketika memimpin Indonesia selama 10 tahun. Tapi begitu beliau cerita begitu, saya rada malu saya sebenarnya, karena kalau saya ingat flashback dulu itu pada saat mau kuliah itu saya lagi ngisi acara di IPB, dosen kesayangan saya waktu itu jadi direkturnya program Magister Manajemen Agribisnis IPB, Prof. Egum. Beliau bilang, Han, itu Pak SBY mau kuliah, kamu nggak ikutan? Dia bilang gitu, S3 gitu. Jadi gimana Pak? Ya daftar aja. Dia bilang gitu. Ya udah saya daftar, saya menemui direktur pasca sarjana, dan kemudian saya langsung daftar ketemu direktur pasca sarjana IPB. Terus saya cerita sini kemari gitu ya, dan akhirnya kemudian saya diterima kan gitu. Tapi kalau Pak SBY tadi pakai tes, saya waktu itu tesnya ya wawancara gitu. Jadi saya sebenarnya ada minder, agak malu. Beliau pakai proses yang luar biasa, tes dulu pemikiran. Nah kalau saya kemudian
masuk gitu aja. Dan kemudian saya langsung wawancara dan kemudian minggu depannya saya masuk kuliah. Jadi rada nggak enak ya, Bu, ya. Pertama kali ketemu SBY gimana? Nah, kalau yang pertama kali ketemu kalau pertama kali ketemu Pak, persisnya kan di kampus nih Pak, kuliah pertama nih Pak. Gimana nih Pak, bisa cerita Pak? Iya, jadi waktu pertama kali ketemu saya mengenalkan diri. Jadi pada saat pertama kali ketemu di ruang kuliah, saya mengenalkan diri sama Pak SBY. Saya manggilnya Pak Susilo gitu. Terus teman-teman bilang, bukan, manggilnya Pak Bambang, gitu. Salah lagi nih saya nih kan gitu. Tapi habis itu saya bilang sama teman-teman, kayaknya mendingan dipanggilnya Pak Yudhoyono aja, kan gitu. Jadi itulah singkat cerita. Jadi kami ngobrol-ngobrol. Jadi kuliah sebenarnya udah berlangsung 1 minggu, nah kemudian saya baru masuk. Jadi dan sejak itulah kemudian kemudian kami sering ketemu, ngobrol-ngobrol sesama teman-teman dari program EPN Pasca Sarjana S3 IPB itu. Ada yang kejadian unik atau apa nggak Pak dalam ya saat kuliah atau apa, atau dia cerita apa kayak gitu, sering nggak Pak? Yang pasti beliau itu tekun kuliahnya ya, nilainya mestinya lebih bagus dari saya. Jadi suatu ketika ini, jadi salah satunya di antaranya itu tadi juga disampaikan salah satu teman sekelas saya waktu itu, sekelasnya Pak SBY, Profesor Arif Muhammad Suroso. Dulu itu nilainya Pak SBY statistik itu 96 loh kan gitu, saya cuma 92 gitu. Ya saya nggak sampai segitu tuh. Jadi memang beliau dengan tekun belajar gitu. Dan waktu itu kan lagi beliau banyak kesibukan ngurusin perdamaian di Aceh gitu kan gitu. Iya. Jadi kalau lagi nggak kuliah karena urusan negara, nah beliau biasanya itu istilahnya tadi minta ditentir gitu ya, minta diajarin gitu. Ya, beliau memang serius kuliah pada saat itu. Saya salut sebenarnya. Dalam kesibukannya dia benar-benar memanage waktunya bisa ya Pak ya. Saya jadi penasaran kan, saya kan bukan alumni IPB jadi nggak bisa masuk nih Pak. Itu yang di dalam itu ngobrolin apa Pak? Termasuk Pak SBY-nya mengarahkan atau ada sesuatu yang memang jadi bahan pemikiran bersama, itu apa Pak yang di dalam Pak? Suasananya cair banget karena begitu masuk ngomongin lukisan-lukisan yang banyak di situ kan, beliau barusan melukis tadi itu dan sehari bisa nulis 4 lukisan, itu luar biasa ya. Membuat lukisan ya Pak ya? Iya, jadi di perpustakaan itu banyak lukisan-lukisan, jadi banyak cerita ini inspirasinya dari mana dan ini membuat saya jadi kemudian ngiri gitu ya. Karena tadi beliau cerita, saya ini bisa menulis karena saya ini bisa melukis karena ada kesempatan gitu. Jadi sehari bisa melukis banyak, jadi lama-lama jadi bagus gitu. Tapi tulisan beliau bagus-bagus sekarang, luar biasa ya. Jadi nah, dari sana kemudian suasana udah cair lah ya, sudah ngobrol santai gitu dan kemudian pemikiran-pemikiran Pak SBY disampaikan gitu ya, dan beliau masih mencintai banget negara kita ini dan pasti beliau pasti mencintai terus sampai kapanpun dan menyampaikan gitu pemikiran-pemikiran gimana kalau kita ini ayo kita membantu pemerintah kan gitu ya. Ya terakhir beliau mengatakan ini saya itu kepengen itu tuh kan saya asalnya Pacitan itu bisa menjadi kayak semacam Davos gitu. Jadi apa yang dilakukan terkait Davos Pak? Ya, beliau pengen ada forum gitu ya. Kalau di Davos kan setiap tahun pasti ada forum ekonomi dunia di sana. Nah, beliau pengen di Pacitan itu juga dilakukan seperti itu. Jadi kami dukung Pak. Saya barusan pulang dari Davos ya kan gitu. Dan di Davos itu seperti Pak SBY sampaikan memang kayak kota kecamatan aja kan gitu. Tapi karena di sana ada pemikiran-pemikiran hebat, maka dikenal lah gitu. Wah, dia langsung respon, iya, saya itu dari dulu memang melihat bahwa soal peace, prosperity, sama sustainability itu menjadi hal yang penting kan gitu ya. Hal-hal begini yang kita perlu angkat, kata beliau gitu. Jadi kami semuanya pengen banget tuh bisa ikut mendukung gitu ya. Kalau bisa diadakan acara-acara yang lebih rutin lah terkait itu. Tetapi memang suasana tadi itu ini ya. Saya sendiri sebagai rakyat ya merasa bersyukur gitu loh. Pernah punya seorang presiden yang terus memikirkan rakyatnya dan beliau kan orang yang memang hebat gitu ya, yang tentara
yang karirnya bagus, sekolahnya juga bagus gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa memang kepemimpinan itu memang membutuhkan sebuah kualitas manusianya dan harus juga mengisi terus gitu. Dan beliau terus belajar tuh. Sekarang banyak belajar terus tentang melukis gitu. Luar biasa itu. Wah, keren ya. Jadi inspirasi semua ya Pak ya, dituangkan dalam lukisan ya Pak ya. Nah tadi kan tamunya banyak nih Pak. Nah, pasti ada beberapa yang menyampaikan. Nah, Pak Andito sendiri ngomongan apa Pak? Ya, tadi itu Ketua Program Studi EPN, Prof. Yusman, menyampaikan bahwa kita ingin dorong agar ekonomi, khususnya yang berbasis pertanian ini bisa dikembangkan, kan gitu. Hilirisasi kalau bisa ke pertanian, gitu. Jangan hanya pertambangan, gitu. Terus saya melanjutkan apa yang disampaikan Prof. Yusman, sampaikan ke Pak SBY, Pak. Kita ini punya potensi loh menjadi juara dunia untuk ekonomi pangan kan gitu. Jadi ekonomi pangan kan mulai dari hulu sampai hilir kan gitu. Nah, termasuk yang industri pengolahan. Saya sampaikan ke beliau, saya sekarang selain ngurusin sekolah ekspor, sekolah pangan, sekarang juga ketua bidang kerjasama luar negeri di GAPMI. Sering ketemu sama teman-teman di luar negeri, datang juga yang ke GAPMI, kita pergi ke sana kemari, dan kondisi industri pengolahan pangan di Indonesia sebenarnya nggak kalah dengan yang lain-lain. Kita sudah mampu bersaing dengan siapa saja negara-negara di dunia ini. Perusahaan-perusahaan Indonesia juga sudah makin banyak masuk di ratusan negara gitu. Dan ini kalau didukung dengan baik, dan saya yakin Pak Prabowo punya perhatian pada pertanian pangan pasti akan dukung gitu ya. Nah kalau ini kita kembangkan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata melalui ekonomi pangan ini kan gitu. Dan ini bisa mendorong kita menjadi negara dengan perekonomian pangan salah satu yang terbesar di dunia. Ya paling enggak di tahun 2045 lah. Nah Pak, tadi kan bicara di dalam kayaknya santai, rileks, tapi mengena semua tuh Pak ya. Nah kemudian selesai kan keluar tuh Pak, ada keluar, kemudian bahkan Pak SBY yang ngajakin foto loh Pak. Ayo semuanya nyamperin ke mahasiswa juga Pak, mahasiswa S2. Nah kemudian sampai pas foto-foto nyebutin loh Pak, Pak Andito motivator begitu Pak. Gimana tuh Pak? Nah, jadi yang menarik perhatian saya, tadi kan foto-fotonya diadakan di lapangan yang sekarang menjadi lapangan voli, dan ada tulisan di situ Lavani gitu kan. Kita aja bertanya-tanya ini Lavani artinya apa? Karena Lavani itu sekarang menjadi juara itu Liga Voli Nasional kan gitu, sudah 2 tahun berturut-turut. Nah, jadi apa ini artinya Pak Lavani? Lavani itu artinya love Ani, nah gitu. Saya jadi ini ya. Ternyuh gitu ya. Saya mengenal baik Ibu Ani Yudhoyono gitu ya, dulu sering ketemu di acara-acara SIKIP dan sebagainya gitu. Dan Pak SBY ini sebagai orang yang paling dekat dengan Bu Ani itu ingin mengabadikan gitu kan, Love Ani gitu. Jadi kan nama klub voli, dan sekarang prestasinya bagus. Tapi kemudian ada yang teman bilang, Pak juara ya Pak ya. Nah pada saat seperti itu di lapangan itu beliau itu cerita. Ya inilah kita ini kalau mau membina apapun gitu ya, olahraga termasuk voli itu memang harus punya komitmen konsistensi. Tapi jangan lupa ini ya ada kejadian yang pada saat pandemi dulu, nah itu pada semuanya pada tiarap gitu kan. Nah itu ini klub Lavani itu malah berlatih di sini, dia bilang gitu 2 tahun mereka gitu, dan begitu kemudian sudah mulai bisa kompetisi, mereka langsung bisa juara Pro Liga waktu itu gitu. Nah, jadi beliau ingin sampaikan bahwa di saat-saat lagi sulit gitu ya, seringkali muncul momentum-momentum yang penting yang kita perlu manfaatkan untuk tujuan yang besar, kepentingan yang lebih besar di depan gitu. Dan itu terbukti bagaimana ketika orang lain, ketika klub voli yang lain sedang tiarap, di situ malah latihan untuk menjadi juara. Nah, suasananya memang tadi saya lihat sendiri, memang pas foto sampai jelasin Lavani, suasananya apa ya, kayak kekeluargaan banget ya Pak ya, dengan alumni-alumni. Jadi gimana menurut Bapak sendiri Pak? Iya, saya sebenarnya mengenal beliau kan sejak di bangku kuliah ya. Habis beliau menjabat, saya kan menjadi rakyat
Jadi agak nyesel juga dulu tuh, saya cuma jadi rakyat nggak mendekat. Oh, bukan mau cari jabatan, bukan ya. Tapi sebenarnya beliau ini orang yang tempat kita bisa belajar terus gitu. Saya kehilangan beberapa tahun nggak belajar lagi dari Pak SBY. Nah, tadi kita belajar lagi. Saya, Mas Amin belajar. Mas Amin tadi ikut foto-foto tadi sama Hari tadi. Iya Pak, betul Pak, foto. Wah, foto tadi saya dikasih kesempatan, Pak izin Pak mau foto. Oh silakan. Ini saking dekatnya dengan, ya dianggap kami ini jurnalis tadi dianggapnya. Ayo silakan, ayo foto bareng kayak gitu Pak. Ya menghormati juga Pak sebagai profesi. Nah itulah ketokohan beliau ya, bagaimana beliau itu tidak lihat siapa orangnya dari latar belakang apa, tapi beliau kemudian dengan humble mengajak kita terus bersahabat dan mengajak kita untuk terus maju. Itu pesan yang saya rasakan dalam pertemuan kembali dengan Presiden RI ke-6 dengan Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono.